Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini adalah hari perdana kita memulai belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Zainuddin MPDI. Semoga kita istiqomah mempelajari bahasa Arab ini hingga kita menguasai bahasa Arab tersebut dengan baik. Kemudian sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya dan sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung kepada Al-Ustadz Zainuddin MPDI untuk memberikan pelatihan bahasa Arab. Tafadhol pada Al-Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, terutama untuk menuntut ilmu, belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan ini dasar kita untuk lebih semangat lagi mempelajari ulum syar'i, ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu agama, tafsir, fiqih, aqidah dan lain-lain. Kenapa? Karena sumber daripada ilmu syar'i tersebut berbentuk bahasa Arab. Oleh karena itu kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari bahasa Arab ini, khusus yang berkaitan tentang cara membaca. Jadi kita belajar bahasa Arab bukanlah belajar maharatul istima', maharatul kalam, ya. Kita bukan belajar bahasa Arab yang notabene adalah pandai, jago ngomong atau jago mendengar. Tapi kita fokus, ya, belajar bahasa Arab tentang insyaallah jago membaca, ya, kitab-kitab yang bahasa Arab yang umumnya kebanyakan tanpa baris, ya, tanpa baris, atau namanya kitab gundul. Kitab gundul karena enggak ada barisnya dibilanglah gundul, ya. Jadi kita insyaallah akan fokus ke sana. Fokus memahami kaidah-kaidah tata cara atau grammar, ya, atau grammar
yang berkaitan bagaimana cara kita membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya. Di sana nggak ada baris sama sekali, jadi kosong. Jadi bagi orang yang nggak mengerti, ya nggak akan pandai baca sampai hari kiamat nanti, ya. Jadi keistimewaan juga lah ya bagi orang-orang yang mampu membaca yang tanpa baris ini, termasuk orang yang istimewa dia. Nah, ini harus perlu jadi motivasi kita. Kita yang mampu membaca tanpa ada barisnya, kita itu istimewa, istimewa. Makanya kita bilang mungkin dia punya indera keenam gitu kan. Orang nggak nampak, dia nampak gitu barisnya. Kan luar biasa itu. Orang nggak nampak barisnya apa bacanya ini, tetapi dia bisa baca gitu kan, bisa baca. Berarti indera keenamnya ada gitu kan dalam hal ini maksudnya, bukan yang lain-lain. Jadi dia mampu membaca melalui ilmu qawaid al-arabiyah yang ia pelajari setahap demi setahap, ya. Maka ia pun sukses dalam memahami bahasa Arab, khususnya dalam membaca. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini adalah bahasa yang universal, bahasa yang banyak beredar gitu kan, ya. Bukannya khusus di daerah Arab saja. Bahkan kabar-kabarnya di Korea sekarang ini dikabarkan, diberitakan telah meresmikan bahasa Arab bahasa kedua mereka. Subhanallah, ya kan? Di Korea yang kita lihat bahasa Korea gitu kan. Tetapi sekarang mereka meresmikan, ya. Allahu alam apakah kabar ini betul atau tidak, Allahu alam, ya. Dapat kita baca berita meresmikan bahasa Arab jadi bahasa kedua. Ada apa gitu kan? Ada apa gitu kan? Apakah karena keilmuan semata atau yang lain-lain? Bahkan dulu orang-orang di zaman Belanda itu kan, orang-orang yang pengen memurtadkan orang Islam di Indonesia, maka dikhususkan ada seseorang yang dikhususkan untuk belajar bahasa Arab. Mungkin pernah dengar kita itu ceritanya itu. Dulu ada orang utusan dari orang Belanda, dia ditugaskan untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan dia ke Mekah belajar bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk memurtadkan orang Islam. Luar biasa. Ternyata membuat orang Islam murtad dari situ bisa. Dari agamanya diselewengkan. Karena agama Islam kan sumbernya berbahasa Arab, di sana diselipkan. Bahkan di antara kamus berbahasa Arab ada orang yang bukan Islam yang menulis. Ada yang tahu? Siapa tahu? Ada kamus bahasa Arab tebal berapa ribu halaman itu, ya segini tebalnya. Itu yang nulis adalah orientalis, non Muslim, ya non Muslim. Nulis kamus bahasa Arab. Ternyata dahulu kita pernah mencoba-coba membaca-baca kamus tersebut. Ada di antara yang memang betul-betul menyeleweng. Ya, luar biasa kan? Jadi di sana mereka berdakwah. Agar apa? Nanti ketika umat Islam merujuk kamus itu, akhirnya dia pun ketika dia memahami, akhirnya salah paham. Tersesatlah dia. Misalnya ada dulu dijumpai di kamus itu, namanya kamusnya Al-Munjid namanya. Al-Munjid, pengarangnya Louis Maklub. Itu orientalis, orang Jerman mungkin. Ada lagi orang Jerman penulis kitab Mu'jam Al-Mufaros lil Hadis An-Nabawi. Itu kamus untuk mencari hadis. Berjus-jus banyaknya. Itu penulisnya orang Jerman kalau nggak salah, Aji Wengsing. Bayangkan, orang-orang asing yang bukan Islam, mereka begitu bersemangat. Kalau yang orang Jerman ini betul-betul kena ilmu gitu kan. Bersemangat dia. Bahkan dulu dosen kita ya, ketika belajar di Kanada, Montreal Kanada, banyak sana dosen mereka adalah yang non-Muslim, tetapi hafal Quran, hafal tafsir luar biasa, hafal hadis. Subhanallah. Orang-orang non-Muslim bersemangat untuk pelajari bahasa Arab. Kenapa? Dzuk bahasa Arab ini beda dengan dzuk itu artinya adalah rasa ya, rasa. Dzuk itu rasa.
apa kita bilang ya bahasanya ya. Pokoknya dari bahasa yang lain, dia lain gitu kan. Ada sesuatu yang nggak dapatkan di yang lain. Kalau orang sudah dapat gitu kan bahasa Arab ini. Makanya ada i'jazul Quran. Dari mana? Dari bahasanya saja. Hebatnya Al-Quran, di antara pengaruhnya adalah dari bahasa. Umar ibn Khattab, bayangkan. Orang yang anti sama Islam, masuk Islam gara-gara apa? Karena dia takjub dengan bahasa Arab itu. Ketika dibacakan surah Toha oleh adiknya, dia takjub dengan isi bahasanya itu. Masih bahasa ya, belum lagi isinya. Ya, dari segi bahasa kita sudah mendapatkan kok ada yang lain ya, kok ada yang berbeda sama yang lainnya. Kok luar biasa gitu kan, dari bahasa. Apalagi dari isi. Jadi kita sangat rugi lah kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita tinggalkan, sudah agama kita tinggalkan. Ya. Apalagi ini bahagian daripada agama kita. Ta'allamul lughal arabiyyah fa innahu juz'um min dinikum. Pelajari bahasa Arab. Karena bagian daripada agama kalian. Kalau kalian tidak mempelajari bahasa Arab, berarti ada bahagian yang tertinggal dari agama kita. Misalnya agama kita 100% gitu. 100% kita nggak bahasa Arab. Misalnya 30% hilang. Kemana lagi? Oleh karena itu kita mau tak mau, walaupun dia disebut dengan fardu kifayah bahasa Arab ini, sama dengan ilmu tajwid. Ya, mempelajari ilmu bahasa Arab fardu kifayah. Apa artinya itu? Apa maksud fardu kifayah? Kalau satu orang saja yang sudah mempelajari di kampung kita ini, maka yang lain nggak berdosa lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau fardu ain, setiap orang kalau nggak belajar berdosa semuanya sekampung itu. Tetapi fardu kifayah ini satu orang saja tidak ada yang pelajarinya, maka sekampung ini berdosa semua. Itu fardu kifayah namanya. Sama dengan ilmu tajwid juga. Satu orang saja sudah mempelajarinya, maka yang lain selamat, nggak berdosa. Kalau tidak ada satu sama sekali, sekampung itu berdosa sekampung semua. Sekampung berdosa. Cuman dalam ilmu tajwid, ketika menerapkan membaca Al-Quran, maka wajib setiap orang untuk membaca dengan tajwid. Akhirnya mau tak mau wajib juga setiap orang. Walaupun di sini dikasih kelonggaran, karena seandainya wajib semua orang, maka banyak kali orang yang berdosa di muka bumi ini. Kan gitu kan? Belajar bahasa Arab semuanya wajib, fardu ain. Maka orang-orang yang tidak mampu juga dapat dosa. Kan gitu kan? Jadi luar biasa hukum ini. Jadi mengalir dengan keadaannya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya begini, maka wajib. Gini, jadi haram misalnya. Itulah hukum, ya. Taib. Ikhwanil kiram rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita sekali lagi diingatkan, kita fokus untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab yang tanpa baris. Jadi mulai hari ini kita harus fokus, harus bersemangat, pengen gitu kan, harus bisa. Target dalam sekian bulan gitu kan, 14 kali pertemuan misalnya kalau kuliah kan, itu 1 semester. Kita harus targetkan, saya harus bisa ini. Paling tidak mengenal dasar-dasar. Ya, itu ya. Baik. Kemudian perlu disampaikan kepada kita semua untuk mukadimah ini, ketika kita fokus untuk mempelajari bahasa Arab dalam hal qawaidnya, maka yang pertama adalah kita harus mau tak mau
ya an nahfaz al-mufradat. Itu yang pertama. Kita mau tak mau harus sering-sering, harus banyak menguasai kosakata. Itu yang pertama. Karena nggak mungkin orang bisa baca kitab walaupun dia tahu dia nahunya gitu kan, sorofnya. Cuma dia nggak tahu makna, kan nggak mungkin itu. Karena makna dengan nahu sorofnya sangat berkaitan erat dia. Ketika dia baca tak berbaris, gimana dia memahaminya? Kalau nggak paham maknanya, artinya, kan lucu kan? Makanya wajib dia untuk menguasai kosakata. Nah, sebelum dia mulai membaca dengan tanpa baris atau mempelajari nahunya, pertama dia harus banyak menguasai kosakata. Yang kedua adalah dia harus baru yang kedua menguasai nahu dan sorofnya. Nahu dan sorofnya. Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah dia harus mulai membaca kitab-kitab yang berbaris. Seperti kitab kiroah namanya. Kitab kiroah ini umumnya berisi tentang kisah-kisah. Kalau di pondok-pondok itu biasa itu. Ada namanya pelajaran kiroah namanya. Jadi kiroah itu isinya, kalau di sekolah kita, itu isinya tentang apa? Kisah para nabi. Dengan baris. Itu yang mabadiknya. Untuk pemula, maka dia udah mulai membaca kitab Arab, tapi yang berbaris. Satu paragraf dipahami tentang kisah Nabi Muhammad misalnya, Nabi Adam, pakai baris. Dia baca barisnya, dia terjemahkan. Baru tingkat mutawasid yang berikutnya udah mulai tidak berbaris. Laisa bil harokah, bidunil harokah. Udah tak berbaris. Jangan langsung kita pelajari ilmu-ilmu syariah, ilmu fikih. Kenapa? Karena di sana banyak pemahaman. Jadi nanti kita sulit untuk memahaminya. Makanya kayak tadi kisah-kisah kan kita enak. Kalau di pondok-pondok modern biasanya qiraah rasyidah. Itu kadang-kadang kisah-kisah hewan gitu ya. Itu bahasa Arab gitu kan. Kisah anak-anak gitu. Kisah anak-anak, kisah adz-dzi'bu gitu ya. Tentang serigala gitu. Al-fa'rah tentang tikus gitu. Itu dikisahkan kayak anak-anak lah gitu kan ceritanya. Tapi bahasa Arab, pakai baris. Itu apa? Supaya kita cepat memahami maknanya. Bisa dipahami ya? Satu apa tadi? Iya, menguasai kosakata. Itu wajib. Jadi jangan antum berharap bisa belajar bahasa Arab ini, nahu sorab, tapi antum malas, ya kan? Untuk mengenal, memperbanyak, memperluas stok kosakata. Malas, memperbanyak. Yang kedua baru masuk qawaidna, nahu dan sorof. Yang ketiga mulailah membaca kitab-kitab yang berbaris, tapi khusus yang tentang cerita-cerita. Bukan langsung ke tafsir, jangan baca. Nanti fikih jangan. Nanti kita sulit memahaminya. Yang penting kita bisa memahami. Ya. Kemudian ya, setiap ilmu itu memiliki mabadi', kata penulis kitab Mukhtasar fin Nahwi. Jadi begitu juga ilmu nahu ya, memiliki mabadi', dasar-dasar yang harus kita lewati, langkah-langkah. Ya. Kemudian apa namanya? Yang pertama kata beliau adalah mengetahui ta'rif gitu kan. Itu yang harus kita ketahui. Setiap ilmu itu ada ta'rif.
fikih, ada ta'arif, aqidah, ada ta'arif. Ta'arif itu apa? Definisi. Jadi setiap ilmu ada definisinya. Tauhid itu apa definisinya? Nah, gitu kan. Secara bahasa apa? Juga ilmu nahwu ada definisinya. Nah, itu satu. Yang kedua, kata beliau, penempatan ilmu nahwu maksudnya adalah kalimat bahasa Arab dari segi perbedaan bentuk, sisi, ya, amil yang masuk yang bisa merubah susunan bahasa Arab itu. Misalnya barisnya bisa berubah jadi dhamma, fathah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hasil ats-tsamarah al-marjuwah min ta'allumi ilmin nahwi. Hasil yang akan didapatkan dari belajar ilmu nahwu Arab ini. Apa hasilnya? Nah, kata beliau, fahmul Qur'an al-Karim wal hadis an-nabawi fahman sahihan. Itu dia. Itu nanti hasilnya. Ketika kita nanti mampu membaca kitab tanpa baris, kita akan memperoleh pemahaman Al-Qur'an, pemahaman hadis, pemahaman yang benar. Kalau orang yang enggak menguasai nahwu Arab, hanya bermodalkan dengan terjemahan, ini bahaya. Kadang-kadang ada penerjemah yang tidak mampu menerjemahkan. Dia terjemahkan secara keseluruhan saja. Akhirnya enggak sampai kepada maksud asli penulis bukunya. Atau tidak sesuai dengan maksud Rasulullah. Kan bahaya. Seperti tercontohkan, wa imatatul adza anit thoriq misalnya. Menghindarkan gangguan yang ada di jalan. Di antara cabang-cabang iman yang ada cabang iman yang paling rendah tingkatannya adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Sebagian penerjemah hadis ini mengatakan artinya menghilangkan duri di jalan. Itu kita sering dengar itu. Iya kan? Sering kan? Sering kita dengar terjemahan seperti itu. Menghilangkan duri di jalan. Kalau bukan duri gimana? Kan gitu kan pertanyaannya. Berarti Nabi itu hanya menspesifikasikan cuma duri. Kalau bukan duri, nggak usah dibuang. Gak aja gitu. Ya, ada kayu, biar aja. Ada kaca, biar aja. Karena bukan masuk pada apa tadi? Duri. Atau ada batu, seonggok batu, biar aja nggak apa-apa. Atau kebalikannya, ada lobang-lobang, biar aja berlobang jalan itu. Seharusnya apa? Segala yang mengganggu orang jalan kita hindarkan. Ada batu besar, kita hindarkan. Kita pinggirkan. Ada borong jalannya, kita timpa dengan batu supaya bisa mulus lagi. Ada kayu yang jatuh misalnya, mungkin ada angin kencang, ya kan? Kita hindarkan. Nah, sebagai penerjemah kayak gitu mengartikannya. Kalau kita kembali kepada bahasa Arab itu, al-adza itu apa artinya? Tengok di kamus. Kalau duri bukan artinya al-adza bahasa Arabnya. Nah, dari segi bahasa udah nggak tepat. Itu diantara kalau kita hanya fokus kepada penerjemah. Malas untuk betul nggak ini artinya gitu kan. Akhirnya salah kita memahami. Kita yang masih baru nih ngaji ini kan disampaikanlah. Nanti kalau jumpa duri dihilangkan. Botol nggak usah. Kan gitu kan. Kayu nggak usah. Ada hadisnya katanya. Rupanya salah paham terjemahannya. Itu di antara salah satu contoh salah si penerjemah. Kita ikut yang salah. Berarti salah juga kita. Nah, makanya kalau kita udah paham bahasa Arab, paham menerjemahkan, kita pun
Ada penangkal istilahnya kan. Enggak jadi sesat lagi kita. Enggak salah kita. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi hasil inti yang akan kita dapatkan nanti, kita mendapatkan pemahaman Quran dan hadis secara betul. Enggak keliru lagi. Kemudian yang kedua, ya, apa hasilnya? Idraku i'jazil Qur'anil Karim. Kita akan mendapatkan mukjizat Al-Qur'an. Quran kan mukjizat kan? Di antara salah satu mukjizat Nabi SAW yang masih berlangsung, ya masih ada, adalah Al-Quran, kan betul kan? Nah kalau kita nanti insya Allah betul-betul mendalami bahasa Arab, nanti kita akan mendapatkan rasa itu, kehebatan Al-Quran. Apa arti ijaz itu? Apa arti mukjizat itu? Melemahkan, itu arti secara bahasa. Melemahkan, artinya apa? Kita akan begitu. Yang lain dikalahkannya. Dia akan unggul. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat menjadi ular. Berarti mengalahkan para ular para penyihir. Itu arti mukjizat itu. Mengalahkan, itu secara bahasa, mukjizat. Nah, kalau kita nanti paham Al-Quran, kita akan mendapatkan mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Dari segi lafaznya, dari segi maknanya, kita nanti akan mengatakan takjub dan kagum, subhanallah. Hati kita pun tidak mau kepada yang lain. Seperti orang Arab. Orang Arab itu kan sangat suka yang namanya syair-syair ya kan. Makanya Quran itu datang untuk melemahkan para ahli syair saat itu. Yang mereka dalam ilmu tata bahasa Arabnya dikalahkan. Ya, dengan bahasanya. Coba lihat Al-Quran itu. Bahasanya luar biasa. Seperti syair kan. Misalnya wasyamsi waduhaha wal qaumari idza talaha, diakhiri dengan ha semua. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal, atau lagi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nun semua ujungnya. Seperti syair kan? Seperti pantun kalau kita. Indah, itu masih bahasa. Enggak ada yang keliru di situ. Dari segi bentuk katanya, dari segi maknanya enggak ada yang keliru. Semuanya masuk akal kita. Dengan fitrah kita. Coba kalau orang yang meniru Al-Quran. Siapa dulu? Pernah dengar enggak? Musailamah. Ya, membuat tandingan surah Al-Fil. Iya kan? Dibikin situ gajah. Gajah itu memiliki belalai yang panjang katanya. Enggak ada sana yang kita buat takjub. Ya kenapa rupanya gitu kan? Ya. Apa? Itu namanya biografi gajah gitu kan. Enggak begitu tertarik kita. Ya. Coba kalau bahasa Arab, Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Tidakkah kalian lihat? Ya. Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka. Bagaimana Tuhan kalian memperlakukan, berbuat bi ashabil fil kepada tentara bergajah. Kita pun diajak untuk berpikir, gimana ya? Lanjut lagi ayat keduanya. Kita diajak untuk merenungkan, berpikir. Gimana Allah Subhanahu wa taala ya berbuat, apa perbuatan Allah kepada orang-orang tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, itu kan. Terus sampai habis. Jadi ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan selain Al-Qur'an. Baik, itu yang kedua, inti daripada
hasil kita belajar bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, siyanatul lisan al khata'in nutq wal yad nil khata'il kitaba wal aqal an khata'il faham wal jawari an khata'il amal. Itu dia, luar biasa ini. Memelihara lisan dari salah ucap. Kalau orang yang sudah ada nahu sorobnya, makanya dia berhati-hati kalau ngomong ini. Berhati-hati dia. Jangan-jangan nanti salah salah nanti maf'ulnya. Maf'ul itu objeknya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Subjek, predikat dan objek. Coba kalau bahasa kita lah ya sehari-hari yang tanpa susunan bahasa Indonesia yang benar. Coba, berselemak kan? Mau kemana? Mau pergi. Kan gitu kan, pergi. Seharusnya apa? Saya mau pergi. Itu sesuai dengan kaidah enggak? Sesuai. Saya menjadi subjek. Ya, mau itu apa? Mau pergi. Pergi itu apa? Predikatnya ya. Ya, predikat kan? Predikat. Saya itu jadi apa? Subjek ya kan? Pelaku. Saya mau atau saya makan nasi misalnya. Coba kalau bukan bahasa Indonesia yang benar. Mau ngapain? Mau makan. Selesai gitu kan. Jadi nggak lengkap situ ada kaidahnya kan? Coba, saya mau makan nasi. Saya jadi subjeknya, pelaku. Makan jadi predikatnya, betul kan? Betul. Nasi menjadi objek atau maf'ul bih. Nah, kalau orang yang pandai bahasa Arab, dia akan pakai kaidah ini. Makanya bahasa Arab ada dua. Ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah inilah yang sama seperti kita, bahasa pasaran, bahasa pajak. Yang enggak ada itu aturan apanya, qawaid enggak ada. Tapi kalau bahasa Arab fusha itu resmi dia. Ada nahunya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Jadi orang yang mampu menguasai nahwu shorof, dia akan terjaga dari kesalahan mengucapkan. Misalnya dia perempuan, kita bilang laki-laki, kan salah lagi gitu kan. Engkau di sini kan bisa ada dua makna. Coba kalau bahasa kita, kau atau engkau itu kan sama aja kan? Sama enggak? Sama aja. Kalau bahasa Arab lain lagi. Kalau dia laki-laki, anta. Kalau dia perempuan, anti. Nah, coba kalau kita ngomong, ini laki-laki, anti jangan gitulah gitu kan misalnya. Anti. Kan salah kan? Salah. Enggak paham nahwu shorof. Anti itu untuk perempuan. Anta untuk laki-laki. Misal seperti itu. Atau saya ngomong ini kan. Antum. Betul enggak? Betul. Karena banyak. Tapi kalau kita berdua, antum yang gitulah. Dia sendirian. Cocok. Itulah yang salah selama hari ini. Antum. Padahal dia sendiri gitu kan. Salah enggak? Salah. Nah, kalau yang perempuannya apa? Antunna. Kalau dia banyak. Antunna. Ini kan harus kita pelajari. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba mulai hari ini, kalau kita ngomong itu betul lah. Jangan lagi bilang ikhwan kita ya satu orang itu antum. Iya kan? Salah kan? Salah. Bilang anta, udah. Anta. Cuman kayaknya gak enak gitu ya. Kayaknya gak enak dia. Anta, kok lain ya gitu kan. Kenapa? Karena kebiasaan yang diterus meneruskan, walaupun itu salah, ya, maka menjadi nikmat sulit untuk dirubah. Kita Indonesia, orang Medan lah misalnya, kebiasaannya kalau sarapan lontong. Bukan nyindir ya. Sarapannya lontong. Kan gitu kan? Udah biasa. Tiba-tiba disuruh makan buah sarapan. Supaya diet kan gitu kan. Supaya sehat. Atau makan kurma. Enggak nendang katanya. Kalau enggak lontong.
Kenapa? Kebiasaan. Coba dirubah. Insya Allah bisa. Pagi-pagi makan buah lah. Atau paling nggak kurma. Kalau nggak nyaman perut ini gitu kan. Memang gitu modelnya. Orang yang nggak biasa nggak nyaman dia. Padahal bagus sekali. Pagi-pagi itu makan buah atau makan kurma. Jangan lontong diisi dulu. Nah, begitu kan? Itu contoh ya. Jadi sesuatu yang tak biasa kita rubah susah. Yang maunya kalau sarapan lontong, ya kan? Nggak bisa kalau lontong gitu kan. Nah, itu misal gitu kan. Apalagi kalau kita paham bahasa Arab, memelihara tangan dari salah nulis. Nah, ini juga perlu. Kita pun nggak salah nulis lagi. Kita udah paham bahasa Arab. Nanti kalau nanti tulis begini, nanti nggak pas qawaidnya. Nanti di mana fa'il, di mana fi'il, di mana tempatnya ya, kan gitu kan? Acak-acak kan jadinya. Di fi'il di mana ya? Fa'il di mana ya, gitu kan? Misalnya apa? Saya membaca buku misalnya. Apa Arabnya? Ana aqra'u kitaban misalnya kan. Kita balik. Kitaban ana aqra'u. Ini misalnya orang yang pada bahasa Arab gitu kan. Kitaban ana aqra'u. Ini kitab saya baca. Itu kalau terjemahannya. Kitab saya baca. Seharusnya apa? Saya membaca kitab atau buku. Bagaimana susunannya yang betul? Ana aqra'u kitaban atau aqra'u kitaban atau aqra'ul kitaba. Bisa. Aqra'ul kitab. Enggak mesti pakai ana. Kenapa? Nah, itu dia. Di dalam aqra'u sudah ada domir ana. Domir itu adalah kata ganti. Kata ganti orang yang tersembunyi di dalam kata aqra'u. Luar biasa ya. Jadi tanpa pakai disebutkan lagi ananya, sudah ada dalamnya ana. Jadi aqra'ul kitabah, selesai. Ashrabu, saya minum teh. Ashrabu syaya. Jadi jangan asyaya, ashrabu. Itu berarti kita nggak paham bahasa Arab. Jadi nggak salah lagi kita nulis. Kadang-kadang di Indonesia sama Arab beda. Kalau bahasa Indonesia, apa yang dahulu? Subjek atau predikat? Subjek dulu kan? Saya ya minum ya teh misalnya. Tapi kalau bahasa Arab, apa yang dahulu kan? Apa? Predikatnya. Kayak tadi, aqra'u. Kan gak ada lagi ananya. Ashrabu. Ashrabu syaya. Terjemahannya, saya duluan. Kalau bahasa Arabnya gak ada sayanya situ. Langsung aja predikatnya. Ashrabu. Ashrabu syaya. Saya minum teh. Bisa dipahami kira-kira? Sampai sini. Ini masih pengantar ini, belum masuk. Masih mukaddimah. Udah ya. Kayak Al-Imam Ibnu Hajar memberikan kata pengantar kitab Fathul Bari 1 juz. Kata pengantarnya. Mukaddimahnya aja. Mukaddimahnya 1 kitab. Kitab apa? Apa namanya kitabnya? Syarah Sahih Bukhari. Apa syarahnya? Apa penjelasan kitabnya? Fathul Bari. Fathul Bari itu ada 13 jilid. Jilid pertama isinya muqaddimah. Jadi belum masuk inti dia. Jilid pertama masih muqaddimah. Supaya apa? Kita paham. Sebelum jauh-jauh hari kita terjun, ya kan? Kita harus paham ini kemana arahnya. Nah, gitu kan? Makanya sampaikan seperti ini. Apa gunanya nahwu itu? Untuk paham Quran dan hadis secara paham yang betul. Yang kedua, kita merasakan kenikmatan mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, kita akan terpelihara daripada kesalahan lisan ketika berbicara, ketika mengucapkan nggak salah lagi. Yang kedua,
kita pun terjaga daripada kesalahan dari menulis. Kemudian yang keempat, akal pun tidak salah memahami. Tidak salah kita paham. Tak salah paham kita. Tak salah paham. Kemudian anggota badan pun tidak salah beramal. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita ini kan tujuan untuk beramal, ya kan? Untuk beribadah. Jadi kalau kita udah paham agama kita, ya, paham apa yang kita baca, hadis Nabi itu paham kita. Akhirnya ketika beramal pun ya nggak salah lagi. Luar biasa. Hanya gara-gara nahu tadi. Salah baris, salah makna. Salah huruf, salah makna. Misal ada kata, dituliskan ya. Ada kata misalnya bisa baca itu? Bisa baca nggak kira-kira? Tanpa baris ya. Ini huruf mim, lam, ta, udah tahu kan? Udah jelas kan? Udah, saya baca sekarang. Pertama? Hah? Millatun. Yang kedua? Hah? Yang kedua? Mila. Kok Mila lagi? Kok dua-duanya Mila? Yang ketiga? Nggak tahu lagi. Yang kedua nggak tahu. Oke, pertama Mila. Bisa. Mila ya. Yang kedua doma kan? Mulla. Yang ketiga malla. Iya. Bisa kan? Iya. Mila apa? Agama ya. Agama. Mulla jelujur jahitan. Paham ya? Paham? Nah, baju kan. Kalau malla condong. Condong. Bayangkan. Satu kata kena salah baris, kan salah arti. Nah, jangan dibilang malla Ibrahim. Condongnya Ibrahim. Malla Ibrahim. Tapi millati Ibrahim. Ala millati Ibrahim. Itu contoh sebahagian. Banyak lagi yang lain. Ya, di antara salah baris maka jauh kali berbeda. Makanya bahasa Arab itu luar biasa kaya dengan makna. Satu kata nanti bisa 10 makna. Satu kata, katanya satu. Bedanya mana? Mungkin nanti dari barisnya. Atau barisnya sama, tapi nanti maknanya 1, 2, 3. Ada maknanya lain. Luar biasa kan? Maka kalau kita malas belajar bahasa Arab, ya rugilah. Berarti kita tidak mau menjadi orang yang istimewa. Begitu. Sama seperti orang yang bisa menguasai matematika. Sama seperti ini. Orang hebat kan? Orang istimewa enggak? Apalagi agama kita, bahasa Arab ini. Mampu. Walaupun kita profesinya lain, bukan profesinya ustadz misalnya. Seorang insinyur, tapi mampu bahasa Arab. Luar biasa kan? Ditambah lagi plusnya. Banyak itu. Para dai-dai kita. Ustazuna. Ada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Pernah dengar nggak? Dia orang teknik itu. Maka titelnya pun apa? MSc titelnya. Master of Science. S1, S2, teknik. Belajar di bahasa Arab. Jadi Ustadz. Ada Ustadz Aminur Bais. Di teknik tuh. Jogja. Dulu Ustadz Piranda jurusannya di Jogja apa? Teknik nuklir apa itu kalau salah. Ya. Belajar bahasa Arab. Berubah statusnya. Jadi enggak masalah. Apa profesi kita? Tapi setiap kita pandai bahasa Arab. Coba para sahabat Nabi.
Kan nggak semuanya jadi jadi apa kan? Jadi ustadz semua. Ada pedagang, tapi mereka semuanya paham Al-Quran. Nah gitu kan, paham semuanya Al-Quran. Ada yang pedagang, ada yang ini. Baik. Udah paham kira-kira ya? Baik, kita ringkas lagi ya. Ini yang penting juga ya. Peletak dasar ilmu nahwu. Siapa? Kalian tahu nggak? Siapa yang menyusun ilmu nahwu ini? Sehingga ada namanya fi'il, ada fa'il. Dari mana itu? Apakah Nabi? Enggak, bukan Nabi yang ngatur itu. Bukan. Siapa kira-kira? Beliau hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ya, ini dikisahkan, tahun 69 Hijriah dia wafat. Wafatnya tahun 69 Hijriah. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, wafat tahun 69 Hijriah. Dia di masa Ali bin Abi Thalib. Sebabnya apa? Ya. Suatu ketika Abul Aswad menemui anak perempuannya, makanya anak perempuannya berkata, "Ya abati ma asyaddul har." Ayahku, ma asyaddul har. Ya. Fadhannaha tas'aluh. Ayahnya menduga anaknya perempuan tadi itu bertanya, ayahku, apa namanya? Musim apa yang panas kali ini gitu kan? Kira-kira. Kenapa pakai asyaddu? Ternyata itu hanyalah dibilang ayahnya Sofar. Nah gitu kan, bulan Sofar. Panas. Musim apa yang panas sekali? Bulan apa yang panas sekali? Sofar katanya. Dibilang anak perempuannya, "Ya abati, innama akhbartuka." Wahai ayah, aku hanya mengasih informasi, bukan bertanya. Walam as'aluk, bukan bertanya. Artinya di sini ada nggak pas. Seharusnya apa? Kalau dia ngasih informasi, gini kak bahasanya. Ya abati, ma asyaddal har. Asyaddu sama asyadda bedanya. Kalau kasih informasi, asyadda. Alangkah panasnya gitu kan musim ini, nah gitu maksudnya. Itu informasi kan, panas sekali ya bulan ini ya, nah gitu. Itu informasi, alangkah panasnya. Berarti dia harus menggunakan asyadda. Ya abati ma asyaddal har, pakai da, bukan asyaddu. Kalau asyaddu itu seolah bertanya. Paham kira-kira sampai di sini? Oleh karena itu ya, dia pun mendatangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata dia, "Zahabat lughatul Arab lamma khalatat al-ajam." Bahasa Arab telah hilang ini, kata dia, sejak bercampurnya dengan ajam. Di Arab itu kan banyak orang-orang ajam yang bukan orang Arab. Nah, di antara adanya bahasa Arab amiyah tadi, itu dia, karena bercampurnya dengan orang-orang bukan Arab. Sehingga bahasa Arab resmi di zaman Nabi itu udah mulai terkikis. Seharusnya mereka ngomong dengan cara kaidah. Sekarang udah mulai, misalnya gitu kan, mada turid gitu kan. Apa yang kau inginkan? Sekarang amiyahnya apa? Ish. Ringkas sekali. Ish. Bilang na'am, aywa. Gitu kan? Jadi bilang, apa yang kamu inginkan? Ish. Udah, itu dari maksudnya. Ish. Itu bahasa Arab juga itu. Tapi bahasa Arab, pasaran. Tapi ini tidak bisa kita pahami. Kecuali kita tinggal di sana. Tinggal di Arab sana. Karena itu memang umumnya orang-orang Arab yang
di luar, di pasar, dia pakai bahasa Arab itu. Ish, aywa. Gitu kan. Bukan apa yang kamu inginkan, mada turid. Enggak seperti itu. Itu resmi kali. Karena orang Arab, non-Arab udah bercampur sama orang Arab. Akhirnya bahasa Arab pun yang resmi udah mulai hilang. Aku ragu, kata beliau, kalau ini terus berkepanjangan, maka akan hilanglah bahasa Arab yang asli itu. Maka dia ceritakan tentang kisah anak perempuannya tadi yang salah dalam qaid. Seharusnya dia ngasih informasi, tapi seolah-olah itu kata bertanya. Salah baris, asyaddu sama asyadda. Ya. Jadi dialah yang disuruh Ali bin Abi Thalib an yad'a ilman nahwi untuk memberikan, meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Sehingga ketika al-kalam, kalam itu tidak akan keluar dari isim, fi'il dan huruf. Nah, gitu. Jadi kalam itu adalah jumlah mufhidah. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu tidak akan keluar daripada isim, fi'il dan huruf. 3 ini harus ada. Ya, itu ya. Paham ya? Siapa peletak dasar ilmu nahwu? Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat 69 Hijriah, ya. Hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Baik, apa lagi ya? Poin berikutnya, pengambilan ilmu nahwu dari mana sumbernya? Pertama dari Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah Nabawiyah, yang ketiga fasihu kalamil Arab, kefasihan ucapan orang Arab. Itu sumbernya. Al-Qur'an, dari As-Sunnah, kemudian kefasihan atau sastra orang Arab. Sastra orang Arab. Baik. Poin berikutnya, hukum belajar bahasa Arab, yaitu fardu kifayah. Disampaikan tadi ya. Baik, berikutnya adalah poin yang terakhir, ya, terakhir. Hal-hal yang akan kita kaji di dalam ilmu nahwu. Pertama adalah merofakkan fa'il. Apa ya? Merofakkan fa'il, merofakkan mubtada, merofakkan khobar. Udah, 3 ya. Kemudian menasobkan. Rofa itu membaris domah kan? Ya, rofa itu domah. Membaris domahkan fa'il, membaris domahkan mubtada. Nanti bahas insyaallah. Ya, sabar ya. Ini cuma gambaran singkat. Apa yang nanti mau kita kaji gitu kan? Sebelum kita mau buat donat, membuat bolu, apa bahannya? Apa aja yang mau kita siapkan? Nah, kan gitu kan? Kita harus tahu. Bisa paham kira-kira ya? Ya. Kemudian menasobkan maf'ul, menasobkan hal dan zorob. Baris fathah. Membaris fathahkan maf'ul, objek gitu kan. Membaris fathahkan hal, zorob, itu istilah-istilah semua. Nanti insyaallah kita bahas. Yang ketiga adalah menjarkan al-mudhofun ilai dan setelah huruf jar. Membaris kasrohkan, membaris bawahkan mudhofun ilai dan huruf jar. Dan setelah huruf jar maksudnya. Yang keempat adalah menjazamkan fi'il mudhari, membaris sukunkan fi'il mudhari. Yang terakhir adalah bina al-huruf wal fi'lul madhi wa fi'il. Ya, huruf yang mabni. Huruf yang tidak bisa berubah-ubah barisnya, ya. Huruf tidak bisa berubah dan fi'il madhi yang tidak bisa berubah. Misalnya fa'ala, enggak boleh fa'alu, tetap fa'ala dia. Sampai akhir zaman nanti tetap fa'ala itu. Nasara, doroba, enggak mungkin dorobu, enggak bisa. Itu namanya bina, tetap barisnya. Dan fi'il amar. Yang namanya fi'il amar itu ikro, mati dia ujung. Kayaknya harus banyak praktek kita ya. Kayaknya nggak bisa paham-paham dia.
Isinya nggak ada. Subhanallah. Hah, mana dia? Itu dia. Jangan dikeluarkan. Begini. Baik ya. Astagfirullah. Apa tadi? Yang namanya fi'il madhi, dia tetap mabni atas fathah. Barisnya tetap fathah. Misalnya apa ya? Misalnya doroba. Doroba artinya memukul. Atau nasoroh. Nasoroh ini menolong. Ya. Jadi baris akhirnya ini nggak pernah berubah. Nggak boleh nasoru, nggak boleh dorobu, nggak boleh. Tetap ro. Doroba, nasoroh. Tetap dia. Namanya bina namanya. Atau fi'il amar tetap sukun ujungnya. Ikra. Ya. Ikra. Nah, tetap mati. Dia nggak boleh ikra'u. Ya namanya fi'il amar ya mati. Baris akhirnya sukun. Selama-lamanya sukun. Kalau dia yang tunggal dan lain-lain itu contohnya. Nah, itulah yang kita bahas nanti insyaallah ya. Ada berapa tuh? Kita tulis ya. Kita tulis hal-hal yang nanti akan kita kaji insyaallah. Pertama adalah raf'ul fa'il. Al-mubtada. Kemudian al-khobar. Al-khobar itu satu. Yang kedua adalah nasaf al-maf'ul ya. Kemudian al-hal. Kemudian az-zaraf. Ya, zaraf. Yang ketiga adalah jar mudhafun ilaih. Jar al-mudhaf ilaih. Kemudian adalah ba'da wa ma ba'da huruful jar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jazam fi'il mudhari. Jazmul fi'il al-mudhari. Yang terakhir adalah bina'ul huruf. Bina'ul huruf wal fi'il madhi al fi'il madhi. Kemudian terakhir adalah fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Itulah yang akan kita bahas ke depannya. Ya. Kita ulangi ya. Ya. Fokus kita adalah 4. Membersdomahkan fa'il, membersdomahkan mubtada, khobar, ya kan? Menasobkan ini, kalau ini namanya doma, ya. Ini namanya fata. Ini namanya kasroh. Ini namanya sukun. Ya, ini lain, ya. Tergantung nanti ya. Nah, ini bisa dua-dua, bisa semua ya. Bisa patah, bisa kasroh, ataupun doma, bina ya, ruf. Kira-kira gitu ya. Nah, ya. Kita hapus saja. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Paham kira-kira ya? Ya. Sudah ya? Jadi ada, kalau kita ringkas ya, kalau kita ringkas, yang namanya mau kita bahas itu adalah, apa kita bilang ya? Hanya, inilah. 3 ini yang kita bahas nanti. 1, 2, 4 lah, 4. Yang di pretelingnya. Ah, ini barisnya doma ini. Ini fatha ini. Cuma itu aja. Tetapi ilmunya, Masya Allah, banyak sekali yang mau kita kuasai. Padahal cuma ini aja dia yang dibahasnya. Ya kan, paham kira-kira? Cuma ini aja, nggak lebih. Bisa barisnya doma atau patah.
Untuk ini membahasnya banyak kali. Ya kan? Ada namanya asmaul marfu'at, isim-isim yang rofa itu ada berapa? Itu kita bahas nanti. Ada yang 10. Jadi isim-isim yang baris dhammah itu ada 10 misalnya. Apa aja? Di antaranya fa'il nanti. Fa'il itu barisnya rofa, dhammah. Misal, ya. Misalnya adalah contohnya Qara'a apa ya? Zaidun al-kitabah. Perhatikan. Kenapa kita bisa bilang baris kayak itu? Qara'a tadi apa? Fi'il madi, ya, fi'il madi. Dia bina, dia mabni. Dia tidak akan pernah barisnya berubah, tetap qara'a. Sudah? Yang kedua Zaidun, ini fa'ilnya. Barisnya domatain atau doma. Kenapa? Posisi menjadi fa'il, subjek. Yang namanya fa'il itu rofa. Rofa itu doma. Sudah? Al-kitabah barisnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia maf'ulun bih, maf'ul, objek. Objek itu adalah berbaris atas atau fathah. Inilah contoh, salah satu contohnya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Di antara yang fathah, fi'il, mabni, fi'il madi. Ya, di antara yang rofa itu dhamma adalah fa'il. Di antara yang nasab adalah apa? Maf'ulun bih. Seperti itu. Selesai. Ya, selesai. Itulah muqaddimah kita pada hari ini yang akan mau kita bahas ke depannya. Kita belum masuk kepada insya Allah kalau kita ulang-ulang mendengarnya nanti di rekaman nanti, insya Allah kita paham tuh insya Allah. Memang untuk pertama sekali numpang lewatnya dia. Pertama sekali numpang lewat dia. Nanti kedua kali, 3 kali, mungkin nanti kita akan paham insya Allah. Artinya sering-sering ulang-ulang pelajaran, mohon sama Allah supaya Allah pahamkan kita, ya kan? Karena pemahaman merupakan nikmat dari Allah. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik, ya berikan pemahaman tentang agama ini. Itulah kuncinya. Jadi intinya apa? Kita bahas. Kita nanti di Nahwu ini akan membahas hanya baris saja. Nahwu itu hanyalah tugasnya membaris akhirkan kata. Fungsinya adalah membaris akhirkan katanya. Imma baik barisnya fathah, dhamma, kasrah ataupun jazam, sukun. Itu aja yang nanti kerjaan dia. Kalau shorof, kerjaannya adalah katanya itu diolah-olah. Misal katanya Alkitabah. Nanti Alkitabah itu kan bukunya kan. Nanti bisa menjadi katibun. Katibun penulis, yang menulis, menjadi isim fa'il namanya. Atau maktab. Maktabun, meja tuh tulis. Sumbernya sama, tetap bisa dirubah-rubah dia bentuk katanya. Itulah kerjaan shorof. Kerjaan shorof, mengolah kata dari fi'il, isim. Ya. Itu dulu ya. Nanti terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Insyaallah kita ke depan akan pelan-pelan ya. Sedikit materi langsung praktek. Makanya siap-siap ya, siap-siap, harus semangat, jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu dalam belajar, nggak dapat ilmu. Ya.
Jangan malu, harus berani kalau belajar. Kalau malu, nggak paham ini, nggak paham. Tapi malu bertanya gitu kan. Takut dibilangin bodoh kali. Jadi nggak mau bertanya gitu kan. Paham? Tapi disimpan-simpannya juga gitu kan. Simpan-simpannya. Dia istilahnya jaim lah gitu kan. Jaim lah. Nggak boleh. Ya namanya sebagai tolib semuanya. Jangan merasa sok jadi guru di sini gitu kan. Nanti dapat ilmu nggak paham. Janganlah, ini nggak boleh nih nanti ketahuan nih, nggak boleh. Nggak bisa. Malu di antara orang yang terhalang dapat ilmu. Tuh, ya. Malu dan sombong, ada dua itu. Sombong, itu tadi. Dia merasa udah pernah belajar. Yang kedua malu, takut nanti diketawain. Nanti bilang kawannya, alah gitu tak tahu nih. Ketawain, takut dia. Nah, itu nggak boleh, ya di sini nggak boleh. Harus bertanya, tanya aja, ayo nggak paham. Insya Allah kita bahas, kita jelaskan semampu kita. Baik, cukup ya ilahuna. Mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan bisa kita tergambar ya, apa-apa aja yang kita bahas nanti. Intinya apa? Baris tadi. Kalau nahu ini, baris dhamma, fathah, kasra, dan itu aja nanti kita bahas. Udah. Selebihnya nggak ada lagi. Itu nahu. Baik ilahuna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.